seiring dan sejalan. Iman itu apa? Yakin kepada apa yang ditetapkan Allah. Percaya kita kepada Allah. Dan percaya kita kepada semua apa diperintahkan oleh Allah kepada kita. Percaya kita. Kemudian amal. Amal itu adalah perbuatan. Kita amalkan dengan perbuatan. Dan sebagainya. Jadi banyak hal yang harus kita bicarakan pada yang berbahagia. Karena waktu ya, mungkin tidak pas waktunya. Karena mau pikir malam pertama, malam kedua, pas sudah berlalu. Ceramah, mungkin itu ceramah umum ya. Tapi pengajian jarang sekali ya diangkat oleh ulama-ulama kita. Kalau ini sampai ke rumah nanti adik-adik kami masih teringat itu. Apa yang kami katakan ini nanti terbayang sambil duduk. Kalau begitu ibadah ini banyak caranya. Yang tidak boleh adalah kita melihat ibadah orang lain. Misalnya kita pergi ke satu negeri. Di negeri itu cara ibadahnya begini. Di kampung kita nggak ada. Lalu kita pulang dari negeri itu ke kampung kita, lalu kita hidupkan amalan-amalan orang yang di luar itu di kampung kita. Itu bahaya itu. Kalau memang sesuai dengan syariat, tidak ada masalah. Tapi andai kata tidak sesuai dengan syariat, itu menjadi bencana kepada kita. Cobalah, kalau ada rezeki nanti, ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pasanglah niat yang tulus, cobalah hijrah ke Mekah dan Madinah. Mekah Madinah itu adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin sedunia dengan berbagai macam model ibadah. Jadi ada orang sembahyang contoh Allahu Akbar. Kita biasanya tangan di dada. Ya kan? Allahu Akbar. Ada juga orang di sana Allahu Akbar, tangannya lepas. Itu ada dalilnya. Yang kita pegang yang satu. Kalau kita ingin lakukan itu boleh di sini. Tapi takut kita nanti menjadi cemooh pada orang lain. Karena orang lain itu tidak biasa tangan itu letaknya di dada. Yang anehnya apa kaum muslimin berbahagia? Ini kami sendiri yang menyaksikan kami melaksanakan ibadah haji 2011 yang lalu. Allahu Akbar. Tangannya begini. Satu, kiri ke dada, kanan begini. Itu jangan heran. Mungkin mereka itu mendapatkan petunjuk demikian. Datang dengan kita pula pulang ke kampung. Allahu Akbar. Nah ini yang salah. Kalau ada kejanggalan-kejanggalan menurut kita, sedangkan kita tidak ada ilmu tentang itu, maka kita tidak bertanya kepada orang yang mengetahuinya. Kalau tidak, rusaklah ibadah kita. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Menuntut ilmu itu ada 5 syaratnya. Yang pertama adalah datang. Ini ibu-ibu bapak sekarang sudah datang. Sambil kita memberikan menghibur ahli musibah yang beberapa hari lalu ya, salah seorang orang tua mereka telah meninggal dunia. Orang yang sangat dicintai oleh anak-anak, oleh binantu, oleh cucu, oleh keluarga besar. Kita datang ramai-ramai kemari. Karena di sini ada pengajian.
Jadi bapak ibu-ibu yang datang kemari itu adalah menuntut ilmu. Andai kata di situ ada satu pengajian. Kalau situ bukan pengajian, hanya pandangan umum saja, itu hanya mendengar. Ya. Perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi pada saat ini. Jadi datang. Yang pertama. Yang kedua adalah menulis. Sebagaimana kita waktu kecil diantar oleh orang tua kita ke sekolah. Namanya kita datang, kemudian kita juga membawa alat-alat tulis untuk menulis. Itu yang kedua, menuntut ilmu. Yang ketiga adalah membaca. Kita disuruh banyak membaca. Akhir-akhir ini orang malas membaca. Lebih suka dia mendengar. Tapi membaca itu sangat baik bagi kita untuk menambah pengetahuan kita. Jadi di sekolah itu menulis. Setelah menulis, membaca. Makanya wahyu pertama turun kepada Rasulullah adalah disuruh membaca. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kita disuruh membaca. Kalau ingin kita tahu tentang rahasia alam ini, kita hendaklah membaca. Oleh pakar-pakar, ulama-ulama tafsir, memperhaluskan lagi tentang membaca. Membaca ini ada dua katanya. Membaca yang tertulis dan membaca yang tersirat. Membaca yang tertulis bagaimana? Iya, apa yang tertulis. Misalnya Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Yang sudah ditulis dalam satu kitab yang namanya kitab Al-Quran. Kalau buku-buku di sekolah demikian juga kita baca. Kemudian membaca yang tersirat. Membaca yang tersirat adalah membaca tanda-tanda alam. Kenapa bisa orang ahli ilmu menetapkan satu Syawal, menetapkan satu Ramadan melalui hisab? Kalau satu lagi ru'yah, apa namanya? Hisab dan ru'yah. Ru'yah itu melihat bulan. Karena ada satu keterangan, berpuasalah kamu melihat bulan dan berbukalah kamu melihat bulan. Apabila kamu tidak dapat melihat bulan, maka cukupkanlah bilangan Ramadan itu 30 hari. Mencukupkan itulah namanya hisab. Salat 5 waktu hisab. Kita nggak boleh salat duha itu jam 10 pagi. Karena jam 10 itu masih ada waktu duha. Jadi kalau kita tidak punya ilmu, kita nggak tahu itu. Makanya banyak sekali orang tidak melaksanakan sholat duha. Kenapa? Karena dia tidak ada ilmu tentang waktu duha itu. Jadi inilah yang harus kita pikirkan bersama hadirin berbahagia. Setiap ibadah itu harus berdasarkan ilmu. Kalau tidak berdasarkan ilmu, nah itu namanya istilahnya apa? Taklid. Bagaimana dikatakan gurem, itulah. Bukan bagaimana dikatakan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jadi, membaca yang tersirat. Ini ada satu, apa dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Ada dua orang pemuda yang mempunyai profesi yang berbeda. Tapi tujuan tempat yang dituju satu. Contohnya, seorang pemburu. Tujuannya adalah hutan. Seorang tukang bangunan.
Tujuannya juga hutan belantara. Tak kalah mereka pergi ke hutan, sampailah di pinggir hutan, lalu mereka bermusyawarah berdua. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Mudah-mudahan kita berdua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi si tukang kayu langsung dia pergi ke hutan. Dia mencari kayu yang besar, kayu yang sudah tua. Sedangkan satu lagi adalah orang yang pergi berburu, dia berburu rusa. Dia mencari rusa di dalam hutan belantara itu. Semua kedua-dua mereka ini sudah jauh ke tengah hutan. Yang satu pemburu rusa, jangankan rusa, apa yang kecil tuh nak? Kancil pun tidak ada yang lewat. Badannya sudah mulai kedinginan dalam hutan belantara itu. Tiba-tiba dia melihat sepohon kayu yang sangat besar dan rindang. Ini tentang membaca. Si tukang rusa tadi, si tukang buru rusa, yang terbayangnya pohon kayu besar itu adalah tempat dia istirahat. Tempat dia berteduh di kala panas, tempat dia berteduh di kala hujan. Tidurlah dia situ, berbaring-baringlah dia situ, sampai tertidur dan bermimpi dengan berbagai macam mimpi yang indah. Sedangkan si tukang kayu sudah jauh ke tengah, dia mencari tidak ada kayu yang harus kita potong. Kalau zaman sekarang mana ada kayu sebesar pohon mangga ini potong terus buat papan. 5 bulan dipakai, belum. Karena kayu tidak cukup tua. Coba lihat rumah-rumah tempo dulu. Ratusan tahun dindingnya masih utuh. Kenapa? Kayunya cukup tua. Sudah capek dia mencari, akhirnya nampak dari jauh sepotong kayu yang sangat besar. Dipandanglah dari jauh. Dia terus membaca kayu itu. Tidak ada tulisan di kayu itu. Terbacalah dia. Terbayanglah dia. Di kayu itu ada lemari yang indah. Di kayu itu ada sijil yang bagus. Di kayu itu berbagai macam alat perabot rumah tangga yang nampak olehnya. Karena dia membaca yang tersedia. Sedangkan yang tadi tidak membaca dia. Dia hanya melihat, wah, pohon kayu ini pas untuk kita beristirahat. Disinilah pengertian membaca yang tertulis dengan yang tersedia. Jadi kita menuntut ilmu disuruh membaca. Makanya beda anak-anak kita yang mau membaca dengan anak-anak yang tidak mau membaca. Di akhir semester dilakukan evaluasi, ujian, berbeda-beda nilainya. Pada gurunya sama yang memberikan pelajaran. Si A ini nilai bahasa Inggrisnya apa? Nilai matematikanya 5. Si B ini 9. Pada gurunya sama yang mengajarnya. Kenapa? Inilah. Yang satu mungkin mau membaca dan belajar, yang satu hanya melepaskan kewajiban saja. Jadi kita disuruh banyak membaca. Karena dengan banyaknya kita membaca itu, ibu bapak sekalian, akan nampak dalam diri kita itu perubahan. Cara berpikir kita, berpikirnya orang yang berilmu. Cara bertindak kita, bertindaknya orang yang berilmu. Tetapi kalau kita tidak mau membaca, tidak mau mendengar dan sebagainya, maka cara hidup pun berbeda. Jadi itu membaca perlu. Apalagi tentang agama. Ini Al-Quranul Karim. Jangan kita anggap Al-Quran ini sebagai sama dengan kitab-kitab lain, buku-buku lain. Kita baca buku bahasa Inggris, tidak ada pahalanya. Yang paling kita hanya pintar saja berbahasa Inggris.
Kalau kita baca Al-Quran, di samping kita pintar, dan kita juga mendapat pahala di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang dikejar-kejar oleh para sahabat Rasulullah tempoh hari. Seorang sahabat yang menangis dia, tak kala dia belum khatam Quran, biasa dia khatam Quran satu petang sekali. Pernahkah kita menangis di hadapan Allah? Kita tidak pernah membaca Al-Quran. Ini untuk Bapak Ibu ketahui. Saya rahasiakan ini. Salah seorang keluarga kita di Palu ini pernah datang kepada saya. Pak Najib, terus terang saya bilang, saya sekarang menyesal sekali. Mungkin ada 50 tahun saya tidak pernah memegang Al-Quran. Bayangkan itu. 50 tahun. Demi Allah menjaga itu. Orangnya pun sudah meninggal. Masyarakat kita. Andai kata Bapak gabung-gabung betul akan tahu siapa orangnya. Tapi saya tidak mau. Kau tahu sendiri lah. Ini pengakuan beliau. Dengan dia menangis, dia mintalah kepada saya, tolong tulis huruf-huruf. Iya itu saya tulis. Padahal Iqra ada. Kemudian dia lagi meminta doa-doa, saya tulis. Di atas dengan tulisan Arab, di bawahnya dengan tulisan Latin. Sampai tingkat doa iftitah dia tidak tahu. Umurnya pada waktu itu tua dia dengan saya. Saya juga 63 tahun. Dia mungkin sudah 75 tahun. Ngaku tak kala dia sudah berumur 75 tahun. Ambona 50 tahun mungkin tidak pernah membaca Al-Quran. Coba bayangkan itu. Bagaimana tak kala kita menghadap Allah? Kemudian kita teruskan. Tadi membaca ya. Kemudian yang keempat, mendengar. Yang kita melangkah, cuma dua yang ada, datang dan mendengar. Itu kok ya dia dengar. Kau didengar masukkan yang keluar ke dati, dua nak ada artinya. Tapi usahakanlah mendengar dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendiami satu tempat yang sangat sempit, yang sangat gelap, yang sangat menakutkan. Itulah alam barzakh yang sangat menakutkan. Kita tidak bisa mengatakan ini pagi, ini sore, ini tengah hari. Tidak bisa. Tetapi bagi orang yang selalu ada yang 5 ini, barzakh itu bukan tempat yang menakutkan. Tapi barzakh itu adalah tempat yang mengasyikkan. Tempat yang menyenangkan. Sambil menunggu kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia. Jadi mendengar. Kita harus mendengar. Makanya ada pepatah mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Jadi kita harus mendengar. Kemudian yang terakhir adalah bertanya. Sesudah kita dengar, sebelum andai kata yang kita dengar kita belum mengerti, maka bertanyalah. Maka bertanya ini juga harus hati-hati. Bertanyalah kepada yang ahlinya. Jangan pula kita bertanya kepada tentu di masjid tentang bagaimana cara membuat resep kue. Itu kemudian tanya resep kue atau tanya sama ibu-ibu. Itu mahir dia. Jadi syarat untuk ilmu itu ada 5. Datang. 2 apa tadi? Pertama datang. Yang kedua menulis. Yang ketiga membaca. Yang keempat mendengar. Yang kelima bertanya. Apabila kelima-lima ini ada pada manusia, pada setiap orang, dia akan selamat hidup di dunia dan di akhirat. Akan selamat. Jadi inilah yang harus kita pikirkan bersama tadi berbahagia.
Kadang-kadang tidak salah juga, kadang-kadang kita disibukkan oleh keadaan. Sehingga kita tidak ada waktu untuk bertanya, tidak ada waktu untuk belajar, dan sebagainya. Maka akhirnya inilah yang kita terima hadirin berbahagia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu saya sampaikan kepada ahli bait yang ditinggalkan makcik, keluarga, anak-anak, siapa di mana? Dalam hubungan dari Rasulullah dan Dinda Fuad dan anak-anak sekalian, juga dua keluarga yang lain. Ada pesan daripada Sayyidina Ali. Ini sering selalu saya menutup tausiah saya, tetap saya sampaikan ini. Dikatakan oleh Sayyidina Ali, janganlah kamu membuat kekecewaan terhadap orang yang sangat berjasa kepada kamu. Siapa yang berjasa itu? Itulah keluarga kita. Kalau seorang anak yang berjasa itu adalah ayah dan ibu. Jangan buat dia kekecewaan kepada mereka. Seorang sahabat bertanya kepada Ali, ya Ali, yang engkau maksud kekecewaan itu apa? Ali menjawab, adalah orang-orang yang selalu berkirim doa ataupun berkirim nilai-nilai ibadah terhadap kedua orang tuanya yang sedang berbaring di pusara. Tetapi mereka itu kecil dengan pemberian kita. Sehingga diumpamakan oleh Sayyidina Ali, subuh ini kita doakan untuk Allah irham. Nenenda, abu nenek. Oke, keluarganya makcik. Dan siapa? Pemilik. Nenek laki-laki, kamu cek makcik kayaknya. Pemilik makcik, banyak cek bang kayak abang itu cek ya. Abu lawak abu sana. Si anak berkirim doa. Diumpamakan doa itu dijadikan oleh Allah sebentuk makanan ataupun benda yang sangat berharga. Tubuh sampai pakaian dari anak yang pertama. Datang dek cucu, dek bini, baca pula waktu itu dikirim makanan yang sangat lezat. Terkumpul di samping orang tua tadi. Sehingga tetangga-tetangga yang ada di alam barzah itu melihat bahagia bana-bana yang mengecek pacu, yang mengecek yaluk, mengecek tamudo, kimendai anak sampai baju yang sangat baru, makanan yang sangat lezat, uang yang sangat banyak. Menangislah tetangga tadi bahwa anaknya tidak pernah berdiri untuk mereka. Sehingga mereka mengatakan, wahai Yahlut, wahai paman, berikanlah kami seteguk air yang dikirim oleh anakmu itu untuk kami. Kami kehausan. Belakang kami sudah hangus, diazab oleh api yang ada dalam kubur ini. Si ayah yang menerima kiriman tadi, dengan bangganya dia mengatakan, wahai saudara-saudaraku, maaf ya, tidak ada amanah dari keluargaku supaya kiriman ini aku berikan kepada kalian. Dia merasa dengan kiriman si anak itu dia akan dapat mencicipi, dia akan dapat memakai pakaian-pakaian yang indah. Tetapi tak kalah dia ingin mencicipi ataupun memakai pakaian-pakaian dikirim oleh ahli baitnya, minuman, makanan itu, tak kalah mau disentuh, dia lari sambil berkata, disebutnya nama, misalnya namanya Ali Akbar, engkau tidak bisa mencicipi kiriman dari anakmu
Karena anakmu, ahli baitmu itu berkirim untukmu, tidak memenuhi syarat. Sahabat bertanya kepada Ali, apa syaratnya ya Ali? Syaratnya adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Allah Rasulullah. Dia berkirim, tetapi dia tidak pernah sholat 5 waktu. Andai pun ada, sholatnya itu pun tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana perasaan orang tua kita? Tak kalah ingin merasakan bagaimana nikmatnya kiriman dari anaknya tadi, dia kecewa. Ini yang dikatakan Ali tadi. Jangan sekali-kali engkau membuat kekecewaan terhadap orang yang berjasa kepada kamu. Kenapa? Orang tua kita itu sangat berjasa kepada kita. Orang tua itu adalah segala-galanya dalam kehidupan seorang anak. Bahkan dikatakan satu hadis, ya, ridhonya Allah kepada hambanya, karena ridhonya kedua orang tuanya kepada anaknya. Pada satu kali hari berbahagia, Umar ibn Khattab datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana membuat Allah itu tersenyum kepadaku? Dia ingin Allah itu tersenyum kepada Umar. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau kamu ingin Allah itu tersenyum kepadamu, maka buatlah orang tua itu tersenyum tak kalah melihat kamu. Artinya apa? Kita tuh hendaklah berbuat baik dengan kedua orang tua. Jangan mentang-mentang kita sudah bersayap, ya, sudah memiliki segala apa yang kita inginkan di dunia ini, lantas orang tua kita terlantarkan. Bahkan orang tua kita sering merasa lapar daripada kenyang. Padahal orang tua kita, biar perutnya lapar, asal anaknya kenyang. Biar pakaian satu lembar, asal anaknya itu bisa memakai pakaian itu dengan berganti-gantian. Begitulah sayangnya orang tua kepada kita. Ini kadang-kadang pernah kita dengar seorang anak melawan orang tuanya, memaki orang tuanya, melantar-lantarkan orang tuanya, bahkan sampai orang tua itu lapar berhari-hari tidak makan. Padahal anak-anak itu mempunyai kemampuan dalam kehidupan. Jadi inilah hadirin berbahagia, saya mohon kepada ahli bait yang ditinggalkan, sering-seringlah berdoa kepada orang tua. Dengan syarat, taatlah kita kepada agama Allah yang sangat mulia. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan itu menjadi suatu amalan dalam kehidupan kita. Apalagi kalau ada kelapangan, ya, anak-anak, cucu-cucu dari Allah Yarham, sering-sering bersedekah mengatasnamakan orang tua. Bersedekahlah. Subuh kita bersedekah. Ya Allah, sedekahku ini berilah pahalanya kepada ayahku yang sudah terbujur di dalam pusarannya. Ya Allah, sedekahku ini berikan pahalanya ya Allah. Kalau masalah sedekah itu apa saja, sejauh sedekah itu halal dan baik. Ini demikianlah hadirin berbahagia. Kemudian kami mengharapkan kepada kita yang berhadir pada malam hari ini, taatlah pada semua perintah Allah dan taatlah kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita itu terlantar. Allah haramkan kepada seorang anak untuk masuk surga Allah apabila orang tuanya tersiksa dalam kehidupan. Karena apa hadirin berbahagia? 9 bulan ibu mengandung kita dalam keadaan sakit di atas kesakitan. Apalagi tak kala dia melahirkan kita, kok kini enaklah 1 jam tidak mau lahir, langsung ambil jalan pintas. Siap dia dibelah perutnya asal anaknya selamat.
Tapi kalau zaman kita dulu, sering sekali kita mendengar seorang ibu membawa persembahan. Artinya apa? Anak lahir ataupun anak tidak lahir, ibunya pun mengembus nafas terakhir. Begitu sakitnya seorang ibu tak telah melahirkan kita. Begitu lahir, si ibu tadi merasa kesakitan, dia mendengar tangis pertama dari anaknya. Bagaimana anak menangis waktu baru lahir? Yang kuatlah. Oe katanya. Nah, siapa namanya lupa? Fahmi. Bilang Fahmi, oe. Mendengar kata-kata oe itu, hilang kesakitan. Bahkan si ibu tersenyum pada dia dalam keadaan kesakitan. Setelah lahir, diasuh. Kemudian diperintahkan oleh Allah, susuilah anakmu itu selama 2 tahun. Perhatikan itu nanti. Kita bakal menjadi ayah, bakal menjadi ibu. Ya. Tak kala si ibu itu menyusui anaknya, kemana wajah anak itu? Ada pada muka ibunya. Artinya apa? Allah memperkenalkan kepada si anak itu, itulah ibumu, wahai bayi. Selama 2 tahun. Allah memperkenalkan anak kepada ibunya. 2 tahun, bukan sedikit itu. 2 tahun Allah memperkenalkan kita rakyat mak kita. Tak kala dia apa? Tak kala dia membuang najisnya, kotorannya. Tidak pernah kita meludah, mama tidak pernah meludah ke kanan dan ke kiri. Melainkan sambil dia mencebokin anaknya, dia juga membelai dan mencium anaknya. Nah, tak kala orang tua kita sudah usul, bagaimanakah mereka? Kita jajak dekat cik mak kita. Kita jajak dekat kancing ayah kita. Pada mereka itu setiap hari bermandikan najis kita. Tiba-tiba oleh kita pula sudah durhaka kepada orang tua. Apakah kepada ayah atau kepada ibu? Inilah dosa yang tidak ada ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikianlah kaum muslimin yang berbahagia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini akan menjadi satu pelajaran kepada kita mulai ini hari. Ya. Dan untuk seterusnya, marilah kita mengintrospeksi diri. Kita jadikan diri kita ini untuk melangkah ke depan, untuk mencari 1001 macam kebaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.